Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apris Bella Ayu Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penanaman sayur pada polybag sebagai salah satu program kuliah kerja dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini kami memilih dua jenis sayur, yaitu sawi dan juga kangkung. Sawi dan kangkung dipilih karena kemungkinan pertumbuhannya yang mudah dan juga perawatannya yang murah, sehingga masyarakat atau orang-orang bisa melakukannya sendiri di rumah. Sawi dan juga kangkung dipercaya memiliki asupan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh sehingga bisa dikonsumsi setiap hari. Yang perlu dipersiapkan yaitu benih, polybag, tanah, dan juga air untuk penyiraman setelah ditanam. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk organik dimasukkan ke dalam polybag sesuai dengan ukuran yang ada. Pastikan tanah yang dimasukkan ke dalam polybag tidak terlalu padat agar nanti benih yang tumbuh bisa leluasa untuk menancapkan akarnya. Polybag yang sudah berisi tanah bisa ditata dan juga disiram air agar siap untuk nanti dilakukan pembenihan dengan biji atau benih yang sudah tersedia. Tanah yang sudah basah nantinya akan didiamkan beberapa saat sebelum ditanami. Tanah yang telah didiamkan beberapa saat bisa mulai untuk diberi benih sawi dan juga kangkung. Dalam peletakan biji atau benih bisa dilakukan secara acak pada polybag. Setelah biji sawi dan juga kangkung disebar pada polybag, maka bisa dilakukan sedikit penyiraman agar benih bisa tepat tumbuh. Di sini kita membuat penanda untuk sawi dan juga kangkung yang telah ditanam pada polybag. Tulisan tanda yang sudah jadi bisa dipasang dan disesuaikan pada polybag yang ada. Pembenihan yang dilakukan sudah selesai dan biji dapat ditunggu untuk tumbuh selanjutnya. Penanaman kedua dilakukan yaitu dengan cara mencampur tanah dengan pupuk terlebih dahulu. Lalu kegiatan yang sama dilakukan yaitu memasukkan tanah ke dalam polybag secara rata dan juga tidak terlalu padat agar tumbuh kembang tanaman bisa dipastikan tumbuh dengan baik. Pastikan juga tanah yang digunakan bisa menjamin kesuburan tanaman agar tumbuh kembangnya juga baik dan tidak mudah rusak ataupun terkena hama. Mungkin bisa dicampur dengan pupuk organik atau pupuk kandang agar tanah memiliki mineral yang cukup sebagai dasar pertumbuhan tanaman. Polybag yang sudah berisi tanah bisa ditata pada tempat yang tersedia agar nantinya mudah terkena sinar matahari dan juga cahaya yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Sama seperti proses sebelumnya, tanah yang sudah siap pada polybag bisa disiram agar nantinya siap untuk diberi benih agar bisa tumbuh dengan baik. Setelah didiamkan beberapa saat,
Tanah pada polybag yang sudah basah oleh air bisa diberi benih secara acak pada permukaannya. Pastikan tidak menumpuk di satu tempat yang sama sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik, tidak berdempetan satu sama lain. Pemasangan nama pada tanaman dilakukan agar bisa dibedakan satu sama lain antara tanaman sawi dan juga kangkung. Proses selanjutnya yaitu menyiapkan media tanam baru untuk tanaman yang sudah berumur 2-3 minggu atau berupa bibit. Kita bisa mulai untuk menyiapkan polybag lain dengan tanah humus yang sudah dicampur dengan pupuk organik sebagai tempat baru untuk bibit yang sudah berumur 2-3 minggu. Setelah benih berumur kurang lebih 2-3 minggu, maka sudah ada daun yang tumbuh pada tanaman, sehingga tanaman bibit ini bisa dipindahkan ke polybag yang lebih kecil atau polybag lain agar bisa tumbuh lebih baik dan juga tumbuh kembang menjadi lebih besar. Usahakan dalam pemindahan bibit, pada satu wadah hanya terdapat satu tunas baru atau bibit baru agar pertumbuhan dari tanaman bisa lebih baik dan juga bisa lebih besar daripada sebelumnya. Jangan lupa untuk melakukan penyiraman pada tanaman setelah dilakukannya pemindahan bibit pada media polybag baru agar tanah menjadi lebih gembur. Sekian penjelasan cara bagaimana menanam sayur pada polybag. Semoga kegiatan ini dapat membantu pemula serta masyarakat untuk melakukan bercocok tanam di rumah. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat selama menjalani PPKM ataupun work from home. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.